Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Adapun mata kuliah yaitu pengantar TIK dan dosen pengampu yaitu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Di sini saya langsung saja ke materi. Sistem manajemen berbasis komputer yaitu dibagi ke dalam 5 bagian ataupun poin. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua tujuan sistem informasi berbasis komputer. Dan yang ketiga unsur-unsurnya. Dan yang keempat mekanisme kerja. Dan yang kelima implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen berbasis komputer adalah suatu sistem yang menempatkan perkakas pengolah data berbentuk komputer dalam kedudukan yang sentral dan sangat penting. Sistem informasi manajemen berbasis komputer ataupun computer based management informasi sistem terdiri dari manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data-data dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen tersebut. Lanjut ke poin yang kedua yaitu tujuan sistem informasi berbasis komputer. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Adapun kegunaan atau fungsi dari sistem informasi itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Astri Siahan tahun 2009 yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi terbaru. Yang ketujuh yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem-sistem. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu unsur-unsur sistem informasi manajemen berbasis komputer. Adapun unsur-unsurnya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama manusia, yang kedua perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat data, dan yang kelima prosedur. Poin yang pertama manusia. Setiap sistem informasi yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya yang diciptakan dari sistem informasi tersebut bermanfaat bagi kegunaan yang akan digunakan tersebut. Yang kedua, perangkat keras ataupun hardware. Istilah perangkat keras menunjukkan kepada perkakas mesin. Perangkat keras tersebut terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, perkakas pendukung ataupun output device, perkakas penyimpanan yaitu memori, dan perkakas komunikasi. Yang ketiga, perangkat lunak ataupun software. Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk ataupun manual pendukungnya. Yang keempat yaitu data. Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data tersebut yang akan dipilah, dimodifikasi, ataupun diperbaharui oleh program-program supaya menjadi ataupun terjadi informasi. Yang terakhir yaitu 5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Lanjut ke poin yang ketiga
Poin yang keempat, mekanisme kerja sistem informasi berbasis komputer, yaitu mekanisme kerja sistem informasi berbasis komputer. Adapun seperti di gambar belakang ya, di background belakang, yaitu ada bagan-bagan ataupun algoritma. Yang pertama instruksi dan prosedur, ke tengah yaitu pengolah data, adapun input data masuk ke pengolah data, adapun catatan arsip masuk ke pengolahan data, dan di pengolahan data keluar ke output laporan tersebut. Nah, di sini Prasojo tahun 2011 menyatakan bahwa sebagai sebuah mekanisme kerja, fungsi-fungsi pokok sistem informasi dapat diilustrasikan sebagai sebuah alur kerja, yaitu satu, memasukkan data ke dalam sistemnya. Yang kedua, kemudian data tersebut diolah dengan menyusun kembali ataupun data input dan arsip-arsip penyimpanan. Yang ketiga, langkah berikutnya mengembangkan prosedur-prosedur yang akan menentukan data, nama yang akan diperlukan, kapan dan di mana data itu dapat diperoleh, untuk apa data itu dipergunakan, serta memberikan instruksi yang harus diikuti oleh pengolahnya. Yang keempat, yaitu langkah terakhir, yaitu menyiapkan output laporan tersebut. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu implementasi sistem informasi berbasis komputer. Di bagian implementasi sistem informasi berbasis komputer, yaitu yang pertama itu ada data, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada perubahan data, yang keempat ada pengolah informasi. Langsung kepada yang pertama, yaitu data. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Sebagai contoh dapat berupa jumlah jam kerja tiap pegawai dalam perusahaan informasi. Yang kedua yaitu informasi, adalah data yang diperoleh atau data yang memiliki arti jika jam kerja tiap pegawai dikalikan dengan upah per jam, hasilnya adalah pendapatan kotor. Jika angka-angka pendapatan kotor tiap pegawai dijumlahkan, penjumlahan tersebut adalah total biaya gaji bagi seluruh pegawai dalam perusahaan. Jumlah biaya gaji ini dapat menjadi informasi bagi pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu perubahan data. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi ataupun informasi prosesor. Nah, yang terakhir yaitu pengolah informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. Pengolah informasi dapat meliputi elemen-elemen komputer dan elemen-elemen non-komputer atau kombinasi keduanya. Sebelumnya sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.